Sahabat ceria dan juga anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, jumpa kembali dalam program pembelajaran Sapen Radio edisi hari ini tanggal hari Senin, tanggal 7 September tahun 2020 ya. Pada pagi hari ini saya Pak Eka Mujiarta nanti ditemani oleh Bu Titin Hastari, dan alhamdulillah Bu Titin Hastari juga sudah berada di studio. Mungkin salam-salam dulu Bu Titin untuk sahabat ceria semuanya. Assalamualaikum sahabat ceria, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat semua ya Pak Eka ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan ya Bu Titin ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, kemudian selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Titin, hari ini kita pembelajaran berkaitan dengan kelas 5 muatan IPS Pak Eka. 5 muatan IPS. Dan hari ini ada 2 materi. Ada 2 materi anak-anak sekalian. Yang pertama nanti kira-kira akan membahas apa Bu Titin? Materi IPS tema 3 itu tentang interaksi sosial. Tema 3 dulu ya, interaksi sosial. Lalu kemudian minggu depan kita kan PTS nih. Minggu depan PTS ya. Maka kita akan mereview materi IPS tema 1 dan tema 2. Oh, jadi begitu sahabat ceria. Banyak sekali ya, tapi nanti semoga kita 1 jam ke depan bisa selesai. Mudah-mudahan. Begitu sahabat ceria Sapen Radio dan anak-anak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Tadi sudah disampaikan Bu Titin, nanti yang sesi pertama kita akan membahas tentang tema 3 ya. Lalu nanti dilanjutkan untuk mereview Bu Titin ya, tema 1 dan tema 2 muatan IPS. Karena insya Allah minggu depan ya Bu Titin ya. Minggu depan nanti kita akan melaksanakan PTS. Nah ini yang kadang ditanyakan Bu Titin oleh anak-anak nih, kira-kira materinya sampai mana. Nah ini besok kira-kira materinya untuk PTS bukan hanya IPS ya, nanti semua mata pelajaran. Berarti apakah semua atau mungkin bagaimana Bu Titin? Untuk PTS besok yang masuk PTS itu adalah tema 1 dan tema 2. Tema 1 dan tema 2. Untuk tema 3 belum. Tema 3 belum ya. Dan nanti insya Allah biasanya nanti diinformasikan oleh Bapak Ibu Guru Wali Kelas ya Bu Titin ya materinya ya. Di jadwal sudah bisa dilihat, sudah ada jadwalnya. Oke ya. Mungkin kita mulai dengan materi pertama ya, tema 3. Nanti tentang apa sih Bu Titin tema 3 nih? Tema besarnya itu IPS interaksi sosial. Interaksi sosial. Interaksi antara manusia dengan lingkungan nanti. Manusia di dengan dalamnya lingkungan. ada interaksi sosial dan interaksi terhadap alam. Oh ya, mungkin coba Bu Titin paparkan sedikit mungkin Bu Titin berkaitan dengan tema 3 nanti. Dan nanti insya Allah nanti ada kuis nggak Bu Titin kira-kira? Iya bisa. Oh nanti ada kuis ya anak-anak sekalian dan sahabat ceria semuanya. Dan nanti insya Allah nanti kita ada interaktif juga ya. Tapi mohon maaf nanti kalau pas di akhir-akhir saja, karena kalau sekarang interaktif nanti materinya takutnya nanti kenapa mengganggu, kan nanti ada telepon masuk dan sebagainya. Nanti untuk sementara ditahan dulu ya Bu Titin ya, nanti disimak baik-baik ya, dulu nanti bisa ya. menjawab. Silakan anak-anak menyiapkan ya mungkin alat tulis dan nanti mencatat yang kira-kira poin-poin penting yang nanti bisa dicatat. Mungkin Bu Titin buku tema bisa disiapkan. Oh ya, buku temanya 1, juga 2 dan 3 semuanya ya. Tema 1, tapi ini tema 3 dulu. Tema 3 dulu. Ya, nanti silakan nanti yang muatan IPS nanti sambil dibuka-buka nanti. Ini kita dengarkan terlebih dahulu nih pemaparan dari Bu Titin. Silakan mungkin Bu Titin. Ya, terima kasih Pak Eka. Baik anak-anak sekalian, untuk tema 3 kita akan membahas interaksi manusia dengan lingkungan. Manusia dengan lingkungannya. Kenapa Pak Eka ya manusia harus berinteraksi? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial. Iya, Pak Eka, makhluk sosial itu kira-kira anak-anak udah tahu belum ya? Mungkin perlu disampaikan Bu Titin. Iya, betul sekali. Makhluk sosial adalah manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Misalnya Pak Eka dan Bu Titin adalah seorang guru ya Pak ya. Betul, ya. Kalau kita mau membutuhkan untuk konsumsi makanan, untuk pakaian dan sebagainya, kita tidak mungkin membuat sendiri kan Pak Eka. Oh betul ya. Kita harus membutuhkan produk dari petani atau mungkin kita beli dari toko. Oh iya. Kemudian pakaian juga menjahitkan dan lain sebagainya. Iya, betul, jadi ya. manusia tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan sendiri kok, tidak membutuhkan orang lain itu. Betul. Iya. Lalu kita makan saja ya Bu Titin ya, nasinya itu ditanam di negara Vietnam. Iya, impor ya negara kita ya. Kemudian dibawa sampai ke sini. Lauknya tempe itu juga ditanam di negara Thailand. Waduh, kalau kita tidak
apa namanya kan nggak mungkin menanam sendiri ya. Berarti tadi ya itu makhluk sosial, berarti kita memang membutuhkan orang lain. Oke, dilanjut mungkin Bu Titin. Nah, manusia berinteraksi dengan lingkungan. Lingkungan itu tidak hanya tanaman ataupun benda-benda di sekitar kita ya Pak Eka ya. Iya, Tapi iya, lingkungan adalah termasuk manusia atau orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar Kemudian kita. kebudayaan. Berarti termasuk hewan ya Bu Titin? Iya, makhluk betul. hidup, benda mati juga termasuk di dalamnya. Betul. Nah, sekarang kita akan membahas interaksi sosial terlebih dahulu. Interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Ya. Itu interaksi antar manusia. Jadi bisa antar individu dengan individu, bisa individu dengan kelompok, bisa kelompok dengan kelompok, Pak Eka. Oh ya, jadi kalau individu dengan individu itu antara orang dengan Satu orang Satu dengan orang satu dengan satu orang. orang. yang lainnya. Misalnya Kalau- saya sama Pak Eka seperti ini oh sekarang. gitu ya. Kalau Iya. individu dengan kelompok, Misalnya saya sedang berbicara dengan sahabat ceria sekarang ini. oh ya Iya. betul, luar biasa. Atau saat kita mengajar di kelas. Nah, itu. Bisa juga saat Ustadz mengisi Berceramah. materi ceramah. Ya kan Ya, Pak Eka pas betul, acara idol ya. Oh, ya, ya. Itu tiap hari ya Pak Eka ya. Ya seminggu 4 kali. Seminggu kali jam 1 sampai Jadi jam 2. itu antara individu dengan kelompok ya. Kemudian yang kalau kelompok dengan kelompok bisa contohnya itu pada kompetisi olahraga yang satu tim lawan satu Oh, tim, betul, misalnya betul, tim. sepak bola, Sepak bola, ya betul. voli, basket, Voli, itu. basket betul. Tapi Ya. tidak hanya terbatas itu, misalnya dalam kehidupan apa ya pekerjaan dari sehari-hari, Ya. misalnya sebuah perusahaan mengadakan pertemuan dengan perusahaan lain. Oh, betul, Kemudian kalau secara internasional ada itu ya Pak ya, konferensi internasional Oh, betul, antar betul. delegasi. Bahkan kita pun kadang rapat-rapat juga tidak hanya satu lingkungan kita tapi dengan lingkungan yang lain. Misalnya lembaga lain. Itu. Ya. Berarti begitu. antara kelompok satu dengan kelompok lain. Bahkan kalau sawalan di masjid itu Pak ya. Oh, itu kan iya, iya, keluarga betul. satu dengan keluarga Oh, yang lain betul, ya. Berarti Kak. kelompok Ya, satu betul. dengan keluarga yang lain dong. Iya, iya. Dan kalau di Trah itu kan ada banyak keluarga ya. Iya, itu juga. Berarti antara kelompok satu dengan kelompok yang kelompok lain. Ternyata banyak anak-anak contohnya tuh dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Iya. Ya, ini jadi sebenarnya yang kita sampaikan itu sebenarnya sudah sering kita lihat dan kita alami ya Bu Titin ya. Iya, hanya kita ilmunya saja sekarang kita Oh, iya. sampaikan. Baik, sekarang untuk syaratnya, Pak. Untuk interaksi sosial itu ada syaratnya. Oh, ada syaratnya ya. Ada 2 syarat. Yang Iya. pertama ada kontak. Ada kontak itu betul. ada pertemuan antara 2 pihak atau lebih. Iya. Jadi kalau kontak itu bisa kita secara langsung ngobrol seperti ini, Oh ya. namanya kontak langsung, Oh, atau bisa tidak melihat langsung langsung. Iya, kita sama sahabat ceria kan ini tidak bisa lihat ini. Iya betul. Ini interaksi yang tidak langsung. Bisa mendengarkan suaranya sudah termasuk kontak Bu Titin. Iya ya? betul. Yang Oh, kedua iya. syaratnya adalah komunikasi. Oh, komunikasi, Kita ya. menginformasikan sesuatu dan informasi yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh yang kita ajak bicara. Oh ya betul. Loh, tapi sekarang ada kontak batin segala loh Bu Titin. Aduh iya ya. Wah itu di luar. Tapi bisa loh Bu Titin antar ibu yang punya kontak batin iya dengan itu anaknya. ada. Perasaannya nggak enak. Kalau ada sesuatu gitu ya Pak ya. Ternyata memang nggak harus juga langsung, tapi kontak batin. Iya. Tapi yang kita kalau kelas 5 ini cukup yang Kontak yang kita fisik saja. ya, dan Ada. yang kita dengarkan. Betul Oke. sekali. Kemudian apalagi Bu Titin? Nah, untuk berikutnya adalah untuk syarat terjadi kenapa kok ada terjadi interaksi sosial? Tadi kan sudah kita udah butirin sampaikan di awal ya Pak ya, karena kita adalah makhluk sosial sehingga ya. butuh interaksi. Kalau ada apa faktor penyebab kalau manusia itu butuh berinteraksi? Lah jawabnya itu. Oh gitu. Karena ya. manusia Karena saling masuk membutuhkan sosial, iya membutuhkan bantuan orang. orang lain. Ya. Nah, sekarang ada bentuk-bentuk interaksi itu apa saja ya? Oh bentuk-bentuk interaksi. Ya. Di lingkungan sosial kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, bentuk-bentuk interaksi itu ada 2 macam. Ada 2 macam. Ada yang positif, ada yang negatif, Pak Eka. Oh ada yang negatif juga ya Bu Titin? Iya, yang negatif tentu saja harus kita hindari dan Jadi, tidak kita harapkan. Tidak selamanya interaksi sosial itu positif ya Bu Titin. Nanti hidupnya semuanya tentram, aman, damai, tidak ada apa-apa itu nanti. Tapi ya itulah variasi kan kata Oh iya, namanya dalam firman kehidupan ya. Allah ada berpasangan ya, Betul, positif, betul. pasangannya negatif. Baik, untuk yang interaksi positif namanya interaksi asosiatif, Pak Eka. Interaksi asosiatif mungkin perlu dicatat nih anak-anak sekalian. Itu istilah yang Baru. agak asing ya. Eh, Asosiatif artinya apa Bu Titin? interaksi yang mengarah kepada persatuan atau kerjasama. Oh, berarti positif nih Bu Yang Titin ya. positif. Oh positif, kerjasama, persatuan, saling membantu. Betul sekali. Kemudian kalau contohnya banyak ya Bu Titin ya. Makanya dalam kehidupan bermasyarakat kita seyogyanya melakukan interaksi secara positif Positif. ini,
ya ikut agar gotong royong. betul, Kalau agar ada yang sakit ya kita jenguk. agar kerukunan tetap terjaga, kedamaian ya, Bu Betul Titin. sekali. Biar hidupnya tentram, damai. Oh ya, tadi interaksi asosiatif anak-anak. Oke, yang kedua apa Bu Titin? Interaksi disosiatif. Disosiatif. Iya. Nah, ini boleh dicatat nih. Nanti istilah-istilah sini kalau misalnya keluar nanti jadi ingat. Betul. Itu apa? Disosiatif. Interaksi Disosiatif. yang mengarah kepada pertentangan atau perselisihan. Pertentangan atau perselisihan berarti ini sifatnya negatif, ya. Negatif. Bu Titin? Ini Oh ya. kita hindari. Contohnya ya kemarin tahun lalu ya Tahun kita lalu? melihat supporter bahkan terjadi di Jogja di Bantul ini Pak. Oh gitu. Supporter mana itu? Tawuran antar Iya, supporter. tawuran antar supporter pemain Oh, sepak bola wah antara itu. klub sepak bola Iya, tertentu. yang bermain sepak bola aja biasa aja lah, supporternya yang Supporternya yang ribut emosi ya? ya. Iya, itu sangat tidak baik itu. Sangat tidak perlu bagus ya, contoh. tidak perlu dicontoh ya. Oh, tawuran pelajar Karena itu kalau juga. tawuran tuh hasilnya apa Bu Titin? Semuanya rugi ya Hasilnya kira-kira. dua-duanya rugi, tidak ada yang untung itu. Karena semua luka juga itu kan ya. Semuanya luka juga, capek juga. Iya, betul. Nah, Terus kemudian ada contoh lain lagi, contoh Bu Titin? lain itu ya demonstrasi pakai pukul-pukul Oh, orang, iya, pakai yang nanti- anarkis ya gitu ya. Demonstrasi menyampaikan aspirasi tapi Dengan cara yang tidak baik. tertib, melanggar aturan dan kemudian disampaikan dengan secara berlebihan. Nah, ya. harusnya dengan cara yang baik, baik, ya. agar apa yang kita sampaikan bisa didengar. Kalau dengan emosi dulu kan malah nggak didengar, malah diberantas. Oh, Iya. tadi di interaksi sosial disosiatif. Ada ya. juga di luar pulau tuh ada ini apa ya, pertentangan suku ya, pertarungan antar Oh, suku, antar suku iya. karena fanatisme suku Mm-mm. dan bahkan fanatisme agama Iya, memang harus betul dihindari ya, sekali. Bu. Iya, Ya. betul. Fanatisme kedaerahan, kesukuan ini karena nanti dikhawatirkan nanti menimbulkan nanti perselisihan ya dan ketidakakuran. Betul. Ya, kita berusaha seharusnya kita saling bertoleransi, menghargai orang lain, menghargai. agar tercipta kedamaian, kerukunan. Kan kalau hidupnya enak tuh juga kita juga bahagia kan ya Oh Pak ya. iya, semuanya pasti seneng ya. Nah, kemudian ini tadi interaksi, jenis-jenis interaksi sosial ada sosial. yang asosiatif dan Ada yang interaksi disosiatif. disosiatif. Nah, kemudian Kita lanjutkan sekarang untuk interaksi sosial itu dipengaruhi oleh apa ya, faktor-faktor tertentu Pak. Ada 4 di sini. ada 4 faktor yang mempengaruhi interaksi Sosial. Jadi dalam Sosial. berinteraksi seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. beberapa faktor. Oh ya, Ada yang faktornya itu berupa imitasi. imitasi anak-anak dicatat. Satu, Imitasi. imitasi. Bahasa Indonesia palsu ya Pak ya. Oh, palsu ya. Iya. Imitasi betul ya. Imitasi Itu atau yang palsu. asli. Oh ya, berarti imitasi ini enggak asli. Meniru-niru. Oh, Jadi meniru-niru. seseorang itu ingin meniru seperti orang lain. Oh, betul. Kalau yang Rambutnya ditiru itu yang disemir bagus. biar ngikutin artis Korea sepertinya. Iya betul sekali. Kalau yang ditiru itu yang positif tidak masalah Tidak ya Pak. masalah, Jadi ya. dalam berinteraksi, sahabat jadi harus berhati-hati untuk meniru seseorang. Carilah public figure yang positif yang bisa Oh, kita tiru. Betul ini sahabat ceria. Jadi kalau dalam agama kita itu sudah ada suri teladan Iya, yang bagus ya, betul. Nabi yaitu Muhammad Rasulullah Muhammad SAW. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang orang kecenderungan itu untuk meniru ya, Titin ya. Kan tapi juga dipilih-pilih meniru Mana yang yang bisa ditiru, baik dan kira-kira tidak perlu ditiru yang kira-kira tidak baik. tidak baik. Tadi imitasi. Imitasi, itu ya. yang pertama. Itu faktor yang menyebabkan orang kemudian ada interaksi. Dengan orang lain, Dengan orang lain. membutuhkan kan meniru seseorang Oh, itu betul, berarti meniru, betul ya. interaksi. Sekarang yang kedua sugesti Pak. Sugesti, ya. Nah, Kira-kira apa nih sugesti? itu apa ya, mempengaruhi. Jadi seseorang itu mengikuti pendapat atau gagasan orang lain. Oh gitu. Contohnya kalau kita di iklan ya Pak, ada iklan itu. Oh iklan, ya betul. Misalnya kalau saya sih karena perempuan iklan kecantikan misalnya. Oh, begitu. Waduh, Jadi- ada di televisi ada iklan, wah kok kelihatannya kok berhasil ya, wah terus ikut beli. Ikut. Ya, Oh itu sugesti ya betul ya. Oh berarti termasuk juga kalau misalnya ada teman kita yang kemudian merekomendasikan itu loh warung makan yang enak di sana, itu termasuk sugesti ya Itu dia berarti. membersugesti kepada orang lain. Oh memberi sugesti. Berarti tujuan dari iklan yang ada di televisi, yang ada di radio itu memang tujuannya untuk Mensugesti orang lain untuk membeli produk produknya. dan menggunakan produk yang Kan ditawarkan. terjadi interaksi, Oh, jual itu ya. beli gitu kan. Oh berarti ya. tadi itu ya. Yang kedua anak-anak dicatat tadi sugesti. Yang pertama tadi imitasi, yang kedua sugesti ya. Kemudian yang ketiga apa Bu Titin? identifikasi. Identifikasi. Kalau identifikasi ini sebenarnya hampir sama dengan imitasi tadi Pak, meniru. Oh hampir sama Tapi meniru. lebih parah lagi nih Pak. Oh lebih parah. Menirunya sampai pengen sama persis. Oh menirunya sampai sama persis. Contohnya apa Bu Titin Kemarin kira-kira? itu kan saya dengar berita ya di Iya. medsos lah, biasa kita lihat-lihat Oh, di iya, Facebook iya, itu berita muncul di- sendiri kan ya. Ada seorang anak, sebenarnya dia kaya memang, Oh, tapi iya. tidak, menurut saya kok tidak pas. Dia menghabiskan banyak dana sampai Wah. miliaran Mm-mm. untuk mengoperasi
bagian tubuhnya, semua tidak hanya wajah saja, sampai bisa menyerupai Barbie loh, tokoh kartun ya, boneka ya. Masya Allah. Jadi mungkin anak-anak juga pernah kemarin juga mendengar hal itu ya. Nah, ini tadi namanya identifikasi. Identifikasi ini meniru tapi berlebihan sampai sama persis. Jadi padahal ini ya betulnya Allah tuh kan menciptakan orang punya karakter yang beda-beda. Kan nggak mungkin kemudian kita harus sama persis dengan wajahnya si A, si B. Kan Allah sudah menciptakan wajah kita dengan sebaik-baiknya dalam surat At-Tin ya Pak ya. Iya betul. Yang memang ada kelebihan kekurangan itu kita syukuri wajar. Ada manusia yang sempurna. Jadi nggak boleh ya itu. Jadi ini dampak negatifnya tentunya lebih banyak ya. Iya, tidak hanya segi materi tentu saja, secara nanti dampak kita, pertanggungjawaban kita di akhirat nanti dan sebagainya. Itu anak-anak ya, be yourself, jadilah diri kalian sendiri. Ya, makanya identifikasi mencari jati diri dengan cara yang salah itu kan ya Pak ya. Ya sekedar meniru boleh ya, seperti tadi imitasi. Tapi kalau kemudian kalau berlebihan seperti identifikasi, ini jangan ditiru anak-anak ya. Ya, kemudian yang keempat, simpati. Oh nah, simpati ini penting juga Pak. Simpati, empati ya bersama ya. Kita merasakan perasaan orang lain, seakan-akan kita merasakan hal yang sama dengan orang tersebut. Misalnya nih, kalau ada bencana atau mungkin sekarang ini ada lagi COVID, corona gini kan, banyak sekali masyarakat yang terdampak. Jadi pekerjaannya terganggu karena ada wabah corona, sehingga kondisi ekonominya menjadi tidak baik. Nah, kita kan harus punya rasa simpati pada mereka. Jadi gitu simpati. Jadi kalau misalnya ada bencana di suatu daerah, kemudian kita merasa ikut kasihan, merasakan meskipun kita tidak merasakan secara langsung. Lihat di TV kok ada mereka di pengungsian, kekurangan makanan, kurang selimut. Nah, kemudian terus tergerak untuk membantu. Itu namanya simpati. Anak sekalian. Ya. Oke, baik. Kemudian tadi 4 faktor yang mendorong kita melakukan interaksi dengan manusia lain. Jesse di acara Zero. Sahabat ceria Sapen Radio, mudah-mudahan siang hari ini sahabat ceria semuanya sehat selalu dan tentunya aktivitas hari ini lancar, sukses.